Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nur Fajriah. Saya dari kelas 2A 1 pagi, di mana di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di mana di sini saya akan memberitahukan cerita singkatnya Islam di Indonesia itu bagaimana sehingga umat Islam di Indonesia ini sebanyak ini gitu, dan Indonesia itu terkenal dengan mayoritas muslim paling banyak di dunia ya. Nah, jadi Islam masuk ke Indonesia itu bagaimana sih masuknya? Itu bagaimana masuknya, oleh siapa perantaranya? Nah, di sini akan menjelaskan itu. Nah, Islam ini diajarkan, dianut dan dipahami oleh masyarakat Indonesia itu sangat diterima dengan baik gitu, dengan baik dan mudah dipahami juga oleh masyarakat Indo. Nah, masuknya Islam ke Indonesia itu oleh beberapa tokoh sufi, ulama, para pedagang dan yang lainnya. Nah, Islam masuk ke Indonesia ini dengan menggunakan akulturasi. Kenapa akulturasi? Budaya. Nah, jadi pada saat Islam belum masuk ke Indonesia itu, jadi Indonesia itu udah kayak menganut agama seperti dinamisme, animisme, Hindu maupun Buddha. Nah, jadi ilmuwan dulu tuh, tokoh-tokoh dulu, mereka menggunakan akulturasi budaya. Akulturasi itu apa sih? Nah, akulturasi itu adalah penggabungan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Jadi mereka menggunakan budaya Indonesia itu sendiri dengan budaya mereka. Jadi itu sangat mudah dipahami oleh masyarakat Indo, jadi gampang lah gitu ya. Nah, dengan adanya akulturasi budaya ini sehingga dapat dipahami dan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indo, Islam pada masa itu di Indonesia mengalami kemajuan di berbagai aspek, dan itu tidak luput dari para perjuangan pedagang dari Arab, Cina, Persia maupun India. Nah, berkembangnya Islam di Indonesia ini melewati beberapa proses nih ya. Nah, menurut Aziumardi Azra, para sejarawan berbeda pendapat nih mengenai Islam masuknya ke Indonesia itu, yang meliputi 3 pokok, yaitu tempat asal kedatangannya dari mana, para pembawa Islamnya itu siapa, dan waktunya, waktu pembawanya tuh kapan. Jadi di sini tuh ada berbagai teori ya. Jadi di sini ada teori yang pendapat mengenai Islam tuh masuk dari mana, oleh siapa, dan waktunya itu kapan. Di sini ada 3 teori, ada teori Gujarat India, yang kedua teori Persia, kemudian yang ketiga teori Arab Mekah. Oke, yang pertama itu ada teori dari Gujarat India, di mana teori ini dikemukakan oleh J.P. Knepel yang menafsirkan catatan perjalanan Marco Polo sekitar abad 13 Masehi dan Ibnu Battuta yang sekitar abad 14 Masehi, di mana Islam ini masuk ke Indonesia mulai berlangsungnya kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad ditaklukkan oleh Raja Mongol sekitar tahun 1258 Masehi. Nah, masyarakat yang menerima keislaman pada waktu itu yaitu terdiri dari pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan pulau kecil-kecil yang lainnya. Nah, selain itu juga nih ada sejarawan yang bernama Snokukronje. Ia mendukung teori ini. Kenapa dia mendukung? Nah, ada beberapa hal, yaitu datangnya Islam ke Indonesia itu pada abad 13 nih, 13 Masehi, dan Islam ini datang bukan dari Arab melainkan dari India. Yang kedua, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab nih membawa Islam ke Indonesia nih, kurangnya fakta. Dan itu hubungan perdagangan antara Indonesia dan India itu sudah terjalin dengan baik dan sudah terjalin sangat lama. Walaupun dari fakta-fakta yang di atas menurut Snokukronje,
Akan tapi pendapat itu banyak penolakan dari berbagai pihak gitu. Berbagai pihak jika dilihat dari pendekatan metodologi, penggunaan konsep-konsep ilmu sosial terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan Snook ini menimbulkan kesangsian. Nah, jadi teori tersebut itu mengalami penolakan dan diabaikan. Kenapa seperti itu? Nah, menurut Chandra Sasmita mengemukakan pendapat kelemahan teori ini. Nih, jadi menurut Chandra Sasmita ini ada beberapa kelemahan di teori Gujarat ini, yaitu yang pertama, tidak memperhitungkan jalur pelayaran yang telah ramai sebelum ke abad 13 ya. Jadi sebelum ke abad 13 itu tidak dihitungkan gitu ya, tidak dihitungkan jalur perdagangan tersebut melalui Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera. Kemudian pada abad ke-11 ini ditemukan nisan kubur di lereng Gresik dalam huruf kufi yang memuat nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Nah, hal ini menunjukkan jadi di tanah Jawa itu sudah kedatangan Islam pada abad ke-11. Sedangkan di teori ini Islam itu masuk pada abad ke-13. Seperti itu. Selain menurut Chandra Sasmita, menurut Buya Hamka juga, teori Snook ini menyatakan bahwa Islam bukan berasal dari Arab itu karena merupakan pernyataan politis dalam rangka kepentingan kolonial dan bukan untuk kepentingan akademik. Kepentingan kolonial ini dalam rangka menghilangkan keyakinan anak negeri Melayu terhadap hubungan rohaniah dengan sumber pertama Islam, yaitu Arab. Yang kedua ini ada teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan dari Banten yang bernama P.A. Husin Jajadiningrat, di mana beliau mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 Masehi. Kenapa 7 Masehi? Karena pada saat itu budaya Indonesia dengan Persia itu sama. Jadi sekitar pada abad ke-15 Masehi ini terdapat banyaknya orang Persia di Aceh. Nah, kesamaan budaya tersebut yaitu adanya peringatan hari Asyura yang dimana di Indonesia itu dikenal dengan hari Tabut. Ini dirayakan biasanya tuh di daerah Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, kemudian berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar. Ini tuh sama dengan budayanya Persia juga nih, yaitu Sufi Al-Hajj, dimana budaya ini sama-sama dihukum oleh pemerintah setempat karena melenceng dari ketauhidan Islam. Selain itu juga ada penggunaan nama gelar Syah. Nah, Syah ini juga bisa digunakan oleh orang-orang Persia. Nah, kalau di Indonesia nama Syah ini digunakan oleh raja-raja. Kemudian teori ini juga didukung oleh seorang sejarawan yang bernama Umar Amin Hussein, di mana ia mengatakan teori Persia ini ada beberapa sebab. Dikenalnya huruf pegon di Jawa. Nah, jadi huruf pegon di Jawa itu berasal dari Persia. Selain itu juga penggunaan istilah bahasa Iran yang mengeja huruf Arab. Jadi tanda baca harokat nih seperti jabar JR atau dengan bahasa Arabnya itu patah atau kasroh. Selain itu juga ada tradisi Muharram yang dihubungkan dengan Husain putra Sayyidina Ali, di mana ini tuh dikenal dengan hari Asyura tadi, dengan dilakukannya upacara dengan mengarak peti yang disebut dengan tabut tadi. Nah, ternyata teori ini juga banyak kritikan nih dari berbagai pihak. Contohnya dari Dahlan Mansur, Abu Bakar Aceh, Saifuddin Zuhri, dan Hamka. Mereka mengatakan alasannya kenapa ini tuh lemah gitu ya, ada kritiknya. Nah, bila tadi tuh P.A. Husin Jajadiningrat mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia 7 Masehi. Nah, padahal pada abad ke-7 Masehi itu kekuasaan dipimpin oleh Khalifah Umayyah. Khalifah Umayyah itu berasal dari Arab. Sedangkan Persia Iran pada saat itu belum menguasai kepimpinan dunia Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori Arab Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Yaqut Al-Hamari, di mana Islam masuk pada abad ke-7 Masehi.
Kedatangan Islam ke Indonesia ini dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di mana teori ini muncul ketika teori Gujarat mendapat banyak kritikan oleh para sejarawan karena kelemahan dalam argumennya. Kritikan tersebut datang dari berbagai sejarawan, mulai dari Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Prancis. Sejarawan Indonesia yang sangat memperjuangkan teori ini yaitu seperti Buya Hamka dan Naqib al-Atos. Sedangkan sejarawan Barat yang juga mendukung teori ini adalah Crawford, Kaiser, dan Veith. Selain teori yang ada, di mana masuknya Islam ke Indonesia, ada juga beberapa pola penyebaran yang ada beberapa pada jalur tertentu, yaitu pada jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian dan budaya, dan tasawuf. Nah, yang pertama ini jalur perdagangan, di mana jalur perdagangan ini merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islam masuk ke Indonesia. Tahap ini diperkirakan masuk sekitar pada abad ke-7 yang melibatkan pedagang Arab, Persia, Cina, dan India. Terus yang kedua, perkawinan. Di jalur ini merupakan kelanjutan dari jalur pertama, yaitu yang tadi perdagangan. Di mana di sini para saudagar yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi mengawini putri-putri bangsawan sehingga turut mempercepat proses Islam masuk ke Indonesia. Selain perkawinan, ada juga melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini dilakukan oleh para ulama, para kiai, dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren. Selain itu, ada juga melalui politik. Nah, kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat yang lainnya akan mengikuti sang raja. Selain politik, ada juga melalui kesenian dan budaya. Nah, kesenian ini merupakan proses Islam masuk ke Indonesia yang begitu menarik perhatian masyarakat agar memeluk agama Islam, seperti dengan melalui seni pahat, ukir, tari, musik, sastra, dan ada yang lebih menarik yaitu pertunjukan wayang. Dan yang terakhir itu melalui tasawuf. Nih, tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan mazhab yang paling berpengaruh itu adalah mazhab Syafi'i. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya. Pembahasan selanjutnya yaitu berkembangnya agama Islam di Indonesia. Jadi bagaimana proses berkembangnya agama ini di Indonesia. Nah, salah satunya itu pada masa Wali Songo pada pertengahan abad ke-15, yaitu merupakan era dakwah Islam yang dipelopori para tokoh-tokoh sufi yang biasa kita kenal dengan Wali Songo. Nah, agama Islam ini dengan cepat dapat diterima ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Wali Songo ini mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Nah, mereka itu melakukan dengan akulturasi kebudayaan dan tradisi lokal dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah Islam ini dirasa bukan sebagai ancaman, melainkan sahabat yang memainkan peran penting dalam transformasi kebudayaan. Jadi, Wali Songo melakukan dengan adanya akulturasi kebudayaan ini agar masyarakat Indonesia tuh lebih menerima, lebih memahami agama Islam dengan mudah. Nah, contohnya itu akulturasi itu tradisi nyumpet. Nah, tradisi ini ada di Desa Sekuro, Jepara, di mana selamatan ini bertujuan untuk minta izin atau permisi kepada tokoh-tokoh sejarah pendiri tersebut sebelum melakukan sebuah hajat. Nah, urutannya itu dimulai dari doa, dari mengirimkan doa kepada para nabi dan rasul sampai leluhur desa tersebut. Nah, tradisi ini pun sebuah proses akulturasi yang sangat panjang antara budaya lokal dengan nilai-nilai agama Islam.
Nah, sikap akulturasi ini harus tetap terjaga sampai Islam sudah menjadi mayoritas dan mempunyai kerajaan-kerajaan Islam. Raden Patah, Raja Demak pertama, pernah menerbitkan kebijakan untuk melindungi kebudayaan lokal sehingga pada saat itu dapat hidup bersama secara rukun dengan semua masyarakat dengan berbagai latar belakang tradisi, budaya, dan agama. Kemudian nih, ada 3 contoh strategi budaya yang dikembangkan oleh Wali Songo, yaitu arsitektur masjid sebagai representasi, terus wayang sebagai sarana membangun teologi umat, kemudian kreasi seni Islam bernuansa budaya lokal. Jadi dengan adanya strategi tadi memudahkan mereka untuk dakwah tentang agama Islam. Nah, selain itu juga kerangka berpikir dalam memahami Islam ala Wali Songo ini berlatar belakang ajaran tasawuf dengan pola dakwah psikosufistik. Psikosufistik ini adalah merupakan suatu pandangan psikologis yang menekankan pemahaman pada ajaran tasawuf untuk menentukan perilaku kita dalam beragama. Nah, pendekatan ini pun akan mengarahkan umat agar dapat bersikap dan berperilaku Islami walaupun berada di tengah perbedaan dan perubahan zaman. Oke, mungkin itu cerita singkatnya mengenai datangnya Islam ke Indonesia dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini juga saya masih belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.